Apa kabar Anda? Siapa di sini tidak ada dengar? Evan dan Sisi Pak, Evan sama Sisi kan. Siapa sih? Nama Pak. Ada suara tadi. Sudah. Gimana Pak? Kalau Evan? Tidak tahu dia apa. Sudah mereka suara tadi, namanya tidak semua ini. Sudah Pak. Dengan ada kawan-kawan di sehingga membuat saudara kita ini menjadi singkat kembali dan berjalan bisa lancar kembali Anda. Baiklah Anda. Jadi apa pelajaran kita pada Anda? Apa pelajaran kita pada kemarin Anda? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Mereka bakal belajar. Jadi yang pertama adalah am. Sebelum kita masuk am kita harus tahu dulu yaitu aturan-aturan yang ada dalam usul fikih. Aturan-aturannya itu dinamakan dengan am atau as. Itu usul fikih merupakan metode untuk mengenali hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis agar hukum tersebut dapat dengan mudah dipahami dengan umat Islam. Adalah Anda lihat di sini Bapak telah menurunkan definisi dari kaidah am tadi. Jadi Anda di usul fikih itu dapat dua istilah yaitu am dan as. Jadi Anda di dalam itu kan terdapat istilah-istilah yaitu am. Am adalah menurut etimologi yaitu merata, keseluruhan atau umum. Jadi intinya yaitu am ini yaitu bersifat umum adalah bersifat umum. Misalkan Bapak contohkan begini, al-insan. Al-insan itu kan manusia kan? Manusia itu apakah termasuk dalam perempuan? Iya Pak. Itulah Anda. Jadi am itu mencakup semuanya Anda, mulai dari kelamin, bentuk wajah, laki-laki, perempuan, kakak, adik, dan nenek. Seperti yang telah Bapak lakukan di dalam ini, yaitu manusia, yaitu mencakup secara umum. Luas atau umum. Yang berikutnya adalah laki-laki. Coba Bapak tanya, laki-laki ini secara luas apa contohnya Anda? Seperti apa? Yang dalam kata lain, kemudian dari contoh dari laki-laki ini, jadi angin itu laki-laki ini laki-laki ini itu kan secara umum bisa dewasa, kecil, balita dan seterusnya Anda. Berikutnya adalah jadi Anda di am ini terbagi juga tiga istilah Anda. Yang pertama adalah
Pak? Khususnya Pak. Jadi Anda, yang pertama adalah takdis. Misalkan dengan bunyi, tidak ada satupun binatang di muka bumi ini tidak diberi makan oleh Tuhan. Maka contoh firman-Nya ya. Pertama, Ya Pak. jadi Anda di dalam taksis ini, yaitu yang termasuk ke dalam nanti taksisnya adalah seperti yang kita tahu kan, tadi secara umum kan, yaitu tidak ada satu binatang pun. Berarti itu banyak binatang yang Anda. Benar? Itu kan tadi kan secara umumnya kan kalimatnya. Misalnya kan tidak ada satu binatang di muka bumi ini tidak dimakan oleh Tuhan. Maksudnya dari tidak ada satu binatang itu kan mencakup semuanya kan, semua binatang kan, Ya, baik itu binatang yang makhluk hidup, hewan atau manusia. Berikutnya adalah itu dikhususkan Anda. Misalkan dikhususkan itu kan kita sebagai umat Islam kan diwajibkan untuk haji kan. Jadi yang diwajibkan untuk haji itu adalah orang yang mempunyai mampu kan dari segi keuangan, tapi di dalam keputusan ini jika seorang yang belum mampu maka bisa ditunda. Berikutnya adalah lafaz umum dan khusus. Maksud di sini ada lafaz umum dan khusus ini adalah wanita yang ditahan 3 kali kurung. Maksud di kali kurung ini adalah bukan dosa yang Anda, tapi memang tidak secara umum. Berikutnya adalah ciri-ciri dari ini. Yang pertama adalah harus bersama dalam masa derajatnya. Berikutnya adalah khas. Siapa yang tahu dari khas tadi? Khusus tertentu dalam khusus Pak. Betul. Jadi yang tadi kan yang tadi umum kan. Jadi yang kesini adalah khusus. Jadi khusus. Maksudnya adalah lebih mendalam Anda. Misalkan dalam mengkhususkan hadis dan mengkhususkan ayat Anda. Dan di dalam Al-Quran tentu dari kasih kan di dalam surat tentang janganlah kau melakukan perkataan kepada kamu.
Itu kan menandakan perkataan yang khusus, mempunyai arti yang tujuannya yang jelas adalah. Dan dari keterangan Bapak jelas tadi, apakah ada yang bertanya baik itu amat atau khusus? Tidak ada. Mungkin semua sudah paham ya. Bila anda dia waktu hampir habis, jadi kesimpulannya adalah yaitu am itu adalah secara keseluruhan, yaitu jumlah yang banyak mencakup apa yang saja dalam penerapan atau sekali. Misalkan dari manusia kan secara umum kan banyak macamnya kan, misalkan laki-laki perempuan, begitu juga dengan laki-laki ada bisa jatuh berupa bapak, ibu, begitu juga dengan kasih ada. Jadi yang kasih adalah mengkhususkan ayat Quran atau hadis tertentu. Misalkan tadi kan janganlah kau berkata pada kamu, itu kan menandakan kita tidak boleh melawan orang tua, berkata kasar lah, kan? Bila anda dengan yang bapak sampaikan tadi, apakah ada yang bertanya anda? Tidak, Pak. Pengertian tentang kas apa, Pak? Pengertian tentang kas itu mengkhususkan sesuatu yang tidak mencapai tadi sekaligus adalah nuzulun. Dan misalnya teknologi tadi kan tertentu atau khusus. Jadi kata kuncinya adalah menurut istilah kas adalah nafas yang dipakai untuk suatu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Menurut Abdul Wahab Adaf, kas adalah tiap-tiap nafas yang dipakai untuk arti satu tersendiri dan terpisah dari arti lain yang musyarak. Begitulah Anda. Sedang Anda dengan dengan pelajaran kita Anda enggak. Coba ini pertanyaan tadi. Jadi Pak, kalimat am itu ada berapa, Pak? Jadi gini, jadi kan kalimat am itu adalah lima tenaga. Jadi ada 8 tenaga, yaitu pertama ada lafaz perlu dan jaminan. Nanti tenaga belajar tadi kan ya, dan jaminan. Itu adalah lafaz mufrad yang dimanfaatkan oleh alif lam. Jadi kita ada mungkin yang menunjukkan jenisnya. Contohnya adalah zainah. Ini kan zainah ada kan sini ya. Berikutnya adalah lafaz jamak yang dimanfaatkan oleh alif lam. Jadi ada dimanfaatkan yang alif lam. Contohnya adalah seperti ini juga. Berikutnya adalah lafaz mufrad dan jamak dan seterusnya dan tanda. Bila anda yang keempat adalah lafaz mufrad dan jamak yang dimanfaatkan dengan idgham. Contohnya adalah Al-Baqarah ayat 231. Yang kelima isim maf'ul atau kata sambung seperti illa allati. Yang kedua adalah isim narikah sesudahnya lam nahi. Contohnya adalah tidak ada hijrah setelah kamu
disebutkan yaitu tanda la. Berikutnya adalah yang 8 lafaz yang meliputi kafah, mafah, sam, roh. Dan ada yang bapak ibu dia jadi itu dalam misalkan sama kita untuk tugas kita pada minggu besok silakan akan cari dari ketentuan kalimat dari kulmu itu ya yang dengan dia adalah minimal kalimat dan anda kemudian dari bapak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.